kecintaannya kepada umatnya, kasih sayangnya kepada umatnya. Makanya satu-satunya pemimpin di atas muka bumi ini yang minta dimakamkan. Wahai sahabatku, jangan kau makamkan aku di tengah-tengah keluargaku, di tengah anakku, di tengah orang tuaku, di tengah istri-istriku. Jangan, tapi makamkan aku di tengah-tengah para sahabatku. Cerminannya apa? Cinta kepada sahabat, cinta kepada umatnya melebihi cintanya. Hanya Allah yang membatasi cinta itu. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Kesimpulan saya, saudara-saudara yang mendengarkan ini, kalau Anda ingin mengetahui tentang Rasulullah, beli bukunya, beli kitabnya. Situ bercerita tentang pribadi Rasulullah. Dari sejak beliau belum dilahirkan sampai beliau meninggal. Itu ada kitab namanya Sirah Nabawiyah. Beli, itu murah. Ada di Gramedia dijual. Di toko-toko buku itu ada. Risalah baginda Rasul Muhammad SAW. Risalah ke Nabi atau Sirah Nabawiyah. Silakan Anda beli, Anda pelajari. Dan saya sudah berapa puluh tahun ini mencari buku dari Gramedia, dari toko buku ke toko buku. Mencari kemudian biografi, cerita sejarah hidup Lukas. Cerita sejarah hidup Markus, Matius, Paulus, Yesus. Tapi sayangnya, saya tidak pernah menemukan buku yang menceritakan tentang sejarah orang-orang ini. Tidak ada sejarah hidupnya Paulus, tak ada sejarah hidupnya Lukas, tidak ada diceritakan secara pribadi orang-orang yang mengajarkan kekristenan, nggak ada. Hening, sepi, sunyi, tak ada pemberitaan. Maka muncul pertanyaan, seperti apa akhlak mereka? Seperti apa kemudian perilaku mereka dalam hidup? Seperti orang-orang yang selalu ingin berdebat dengan Bang Suma. Ayo kita berdebat tentang Nabi Muhammad dengan Rasul Paulus. Saya mengatakan, saya menertawakan Anda. Kenapa? Baginda Rasul Muhammad SAW dari sejak lahir sampai dia meninggal, buku sejarah hidupnya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya sampai 63 tahun diceritakan lengkap di sana. Paulus, di mana bukunya? Kitabnya harus saya baca supaya saya bisa membandingkan dengan nabiku. Ternyata sudah 2000 tahun tidak ada seorang Kristen pun, level pendidikan apapun dia, strata pendidikan apapun gelarnya, tidak pernah membuat sebuah buku yang menceritakan tentang risalah kehidupan Paulus. Bahkan nama bapaknya pun tak ada Kristen yang tahu. Nama ibunya pun tak ada yang tahu. Jadi Paulus ini ngapain aja selama umur hidupnya? Tak ada yang tahu. Gelap. Ini yang dijadikan rasul. Sedangkan nabiku, rasulku, baginda Rasulullah Muhammad SAW, semuanya terjawab. Pola hidupnya di usia 1 sampai 10 tahun, 10 tahun sampai 20 tahun, 20 tahun sampai 30 tahun, 30 tahun sampai 40, 50, sampai 63 tahun. Semuanya diceritakan lengkap. Paulus, mana ceritanya ketika dia masih kanak-kanak? Sepi, sunyi. Siapa yang tahu kelakuan dia? Siapa yang tahu perbuatan dia? Siapa yang tahu kalau dia itu adalah begini, begini, dan begitu? Tak ada yang tahu. Tapi seketika cuma diimani. Umat Islam beriman kepada Rasulullah. Karena umat Islam mengenal secara pribadi kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui risalah kenabian, Sirah Nabawiyah. Nah ini pembanding. Jadi saya titip pesan kepada saudara Kristen yang mendengarkan ini, silakan bencilah Nabi Muhammad, tapi izinkan mata Anda, izinkan akal Anda, izinkan hati Anda, izinkan waktu Anda untuk membaca kisah kehidupan beliau. Izinkan. Jangan membenci seseorang tanpa Anda mengenal orang tersebut. Jangan membenci orang karena mendengarkan orang lain. Jangan mendengarkan berita simpang siur tentang beliau. Baca kitabnya yang menceritakan tentang perilaku, tindakan, akhlak dari kecil sampai beliau meninggal. Baca. Selayaknya kami rindu ingin membaca kisah hidup Paulus, tapi kami tidak bisa menemukannya dimanapun. Disembunyikan atau gimana? Wallahu alam bissawab. Entah apa tujuannya. Paulus tidak dikenali oleh umatnya, tapi Paulus memberikan 13 buku sebagai panduan keagamaan, sedangkan Nabi Muhammad hanya memberikan 1 buku, yaitu Al-Quranul Karim. Paulus memberikan 13 buku, tapi kemudian umatnya justru tidak mengenal Paulus ini siapa. Bahkan untuk mengetahui siapa bapaknya, tak ada Kristen satu manusia pun di atas muka bumi ini. Seusia 2000 tahun Kristen, tak ada yang tahu siapa nama bapaknya Paulus. Gelap. Berarti dia orang yang tidak dikenal. Sekira begitu sebagai penutup saya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi umat Islam pada umumnya, dan juga kepada adik-adik Kristen, anak-anak Kristen yang mau belajar menuju kepada kebenaran. Demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Zuma dan guru-guru yang lain, Bang Dalbo, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, air mata ini tidak terbendung ya, Masya Allah. Kalau bicara tentang Nabi Muhammad, apalagi daripada sifat-sifat Nabi Muhammad, aduh nggak sanggup kami kebanyakan nangis kalau bicara tentang sifat-sifat daripada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beda dengan kita gitu loh. Beliau sangat apa ya, dia sangat memikirkan umatnya, itu kayak tadi yang dibilang sama Guru Zuma. Dan saudara Zio, sebenarnya Guru Zuma itu tugasnya sudah selesai, mungkin sama Anda semua sudah dibeberkan, sudah dijelaskan sama Guru Zuma. Ya mungkin tinggal dari Anda gitu loh, karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Dan Allah pencipta langit dan bumi itu tidak untung kalau kamu tidak kalau kamu masuk Islam. Allah pun tidak rugi. Pencipta langit dan bumi tidak akan menang dan tidak akan rugi di situ. Itu kembali kepada dirimu aja gitu. Gitu aja sih. Ya mungkin dari Guru Zuma tugasnya sudah selesai, mungkin sama Anda semuanya sudah disampaikan. Ya mungkin ada teman-teman lain yang mau ditambahkan. Silakan Ustadz Abuya atau Mbak Natali. Sedikit akhi Sidik ya, Bang Dalbo izin sedikit boleh, Bang Dalbo? Ya, silakan Ustadz. Masya Allah. Apa yang disampaikan oleh Guru Zuma barusan dikonfirmasi di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Begini Pak Zio. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Maka Pak Zio harus tahu, tadi Guru Zuma sudah sangat jelas memaparkan tentang sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu semua dikonfirmasi oleh Al-Quran bahwa dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik, yang mana suri tauladan tersebut kita sebagai umatnya selalu berusaha untuk mencontohnya. Itulah yang diusahakan oleh umat muslim. Ketika kami ingin diaku sebagai umat Rasulullah, maka kami selalu berusaha mengikuti jejak langkah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Tadi sudah dikasih kisi-kisinya oleh Gurunda, ada namanya kitab Sirah Nabawiyah. Bahkan sedikit para guru di dalam kitab Al-Barjanji pun itu ada tentang kisah baginda Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Ya'sifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Sudah sangat banyak tadi data-data yang sudah disampaikan oleh Guru Zuma. Saya hanya sedikit mengonfirmasi apa yang tertulis di dalam Al-Quran sehingga sesuai tadi yang disampaikan oleh Gurunda Bang Zuma. Maka ketahuilah kesimpulannya, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran, sesuai dengan firman Allah di dalam surah An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang diucapkan oleh Rasul, apa yang ditetapkan oleh Rasul, itu merupakan bimbingan wahyu dari Allah. Dan ketahuilah Bang Zio, bukan hanya Nabi Muhammad saja, tetapi semua para nabi itu dimuliakan oleh Allah, dan kami Muslim memuliakan semuanya. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan para nabi, termasuk Nabi Isa alaihi salam atau baginda Yesus. Begitu Pak Zio, wallahu a'lam bishawab. Lanjut para guru yang lain. Gurunda Zuma kemana Bang Dalbo? Ke Pental? Kepental mungkin nih beliau memang di luar, ya Masya Allah. Mungkin Pak Zio bisa juga menceritakan junjungan Anda, atau Paulus siapa tahu ada ya sejarahnya yang kami, sebagaimana yang disampaikan tadi Bang Suma, beliau mencari buku-bukunya, siapa tahu kan, namanya siapa tahu. Izin dulu Bang. Siapa tahu ada buku yang tersembunyi yang kami tidak temui, kan begitu. Silakan. Siap Bang. Izin dulu Bang, kayaknya itu di lain waktu bisa lah kita bahas. Saya mau izin ini Bang, ada kerjaan kan. Silakan. Makasih lah dulu ya untuk Abang Dalbo ya dan teman-teman lainnya, dan juga Bang Juma. Saya banyak belajar pada hari ini. Saya izin pamit ya abang-abangku ya, kakak-kakakku. Iya Bang. Mana Bang? Ya, baik. Bang Ya, Zio. terima kasih. Tunggu dulu, ada Bang Suma di bawah minta Mau naik kemana tadi. Bang Zionya? Bang Zio mau kemana? Mau nge-gym. Mau Oh, nge-gym Bang. mau nge-gym. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Mana aja? Silakan. Bang. Lu udah keluar itu. Aku pun keluar juga lah ini. Allah Akbar. Kak Natali. Ah. Halo. Ya, Ustaz. Kak Natalia udah berapa lama masuk Islam, Kak? Udah lama banget, dari 2016 sih. Berapa ya? 8 tahun ya? 2016 ya. Heeh. Berarti waktu saya Islam Kakak masih Kristen lah ya. Iya. 2016. Udah berkeluarga, Kak? Alhamdulillah sudah. Kita apa tuh? Kenapa? Oh ini Udah para berapa mualaf anak, Kak? semua, luar biasa, Masya Allah. Lanjut Kang Richard. Kak, kasih motivasi lah untuk istri saya biar jadi istri soleha sesuai dengan Al-Quran. Bisa, Kak? Aduh, keberatan tugasnya kalau untuk itu. Masih harus banyak memperbaiki diri sendiri soalnya ini. Ya, kakak pribadilah bagaimana dalam menghadapi suami sebagai istri yang soleha. Dalam menghadapi suami, sering-sering aja sih nawarin suami untuk berpoligami gitu ya. Soalnya semakin sering nawarin suami untuk berpoligami, suami jadi makin sayang gitu sama aku. Itu aja sih ya. Itu kan jawabannya nggak ada yang serius jadinya ya kan, malah jadi bercanda kan. Keselak bunda. Keselak tuh bunda tuh. Suami kakak mau poligami rupanya? Suami nggak mau, cuma aku yang mau. Suamiku poligami nggak apa-apa, aku bolehin. Cuma suamiku aja yang takut. Wanita surga nih kayak gini nih. Amin ya Allah, amin amin. Langka ini. Pak Ustadz Richard, tapi Anda jangan lupa, dia memang perintahkan suaminya, tapi tangan kiri ada panci. Kayak blender aja ini, kayak blender. Iya, tangan kirinya ada panci, tangan Enggak, memang kanan kalau- ada ransel. Kalau kamu melakukan, keluar. Enggak, memang biasanya gitu kalau dong, Dago. mualaf ini kan dia pengen belajar Islam itu secara bener-bener gitu kan. Ya kalau memang itu ada perintahnya, ya dia pasti istilahnya, karena dari keimanan yang salah gitu kan, pasti dia pengen menjadi Islam yang baik gitu. Maka saya percaya sih Kak Natali bicara seperti itu, saya percaya. Tapi memang benar, aku sering nawarin. Jadi temanku yang belum nikah, iyalah yang belum nikah, masa udah nikah aku tawarin. Jadi yang belum nikah gitu ya, itu aku kenalin ke suamiku gitu biar nikah gitu. Tapi suamiku yang nggak mau gitu. Padahal cantik-cantik loh aku bawain. Nah, kakak Cantik-cantik, soleha.
Apa motivasi kakak rupanya kok tiba-tiba nawarin ke suami itu langka sih? Iya Bu, kita di dekat masjid. Di Aduh, dekat apa masjid ini? nih, setelah 200 meter. Apa ini? Motivasinya apa itu kak? Kenapa kok bisa nawarin suami itu kan langka itu? Sebenarnya bukan motivasi atau apa ya, cuma pengen membahagiakan suami karena ridhonya suami itu kan ridhonya Allah juga. Nah, kan aku juga sadar gitu kan, pasti kan setiap manusia punya kekurangan. Aku pasti banyak kekurangan, mungkin di lain sisi, dan kita lihat kan sekarang itu kan memang penduduk aja kan wanita dengan pria itu kan lebih banyak wanita. Makanya di Islam itu solusi gitu ya, Allah tuh sudah ngasih solusi, bisa nikahi 2, 3, 4, tapi kalau takut tidak bisa berlaku adil nikahi satu saja kan gitu. Jadi memang secara fakta yang terjadi gitu ya, kita lihat wanita ini banyak, bahkan mereka sampai rebut-rebutan laki gitu ya kan, ada yang pelakor lah apalah gitu. Itu jadi kalau dilihat, oh memang lebih baik solusi itu memang kalau suami mampu menikahi lebih dari satu ya itu bagus gitu. Kenapa kita nggak dukung itu kalau memang suaminya mampu kan? Nah, semasa suami itu mampu berlaku adil dan memang niat menikahnya untuk ibadah, jadi bukan untuk hal-hal lain ya kan? Karena memang kehidupan kita ini kan tugasnya untuk ibadah. Jadi nggak masalah. Dan apa sih yang perlu ditakutkan mengenai cintanya suami atau apa gitu? Karena semua kan titipan. Suami itu juga Masya Allah. titipan gitu. Jadi Menyala nih. jadi jangan terlalu takut, ah ini suamiku harus milikku seorang gitu. Nggak boleh gitu juga gitu. Kita benar-benar yang namanya muslim, muslimah ya berserah diri, benar-benar menyerahkan semua apapun yang Allah titipkan kepada kita. Kita serahin aja ke Allah, dengan situ Allah jadinya tahu. Oh, ternyata hambaku ini lebih mencintai suaminya atau lebih mencintai aku, kan begitu. Jadi insya Allah sih lebih tenang sih. Jadi sekarang udah mengizinkan gitu, malah tenang-tenang aja gitu. Udah nggak ada khawatir apa gimana gitu. Masya Allah. Natali, kebetulan ada Iya, iya, Bang. dengar nih Natali ngomong, tapi dia pegang-pegang panci nih, gimana nih? Pegang-pegang panci ya. Ya udahlah, beliin panci lagi biar makin banyak pancinya. Tapi Apalagi begini kalau ya, ada- para guru ya, izin para guru. Tapi yang saya simak dari perkataan saudari kita Mbak Natalia, suami itu bukan hak milik seorang istri, tetapi suami hak pakai. Hak pakai. Nah, benar Pak Dalmo. Kalau istri hak milik suami karena dibeli oleh mahar. Jadi seperti itu intinya seperti itulah. Bang Dalmo tahu aja ini. Lanjut. Tapi kalau istriku dia mau kasih tapi yang tua, nggak mau aku. Yang tua ya Bang ya. Iya, Aduh. dia mau kasih yang 50 nih. Janganlah, gimana sih Anda ini? Tapi yang Kalau aku 30. kasih yang muda-muda Bang, malah yang seumuran aku, terus yang jauh lebih muda dari aku. Itu aku ini ku jodohin gitu sama suami gitu, tapi suamiku nggak mau gitu. Wih, agak lain ini Kak Natali ini. Kalau istriku dia kasih, memang dia kasih, cuma dia mau umur 50. Kan dia umur 30 lebih ya. Aku kan 40. Ya dia mau yang 50 lebih. Enggak salah-salah saya nggak mau. Apalagi kalau ada yang perempuan Kristen ya kan, itu kan wajib ditolong itu. Kalau dia memang misalnya ditolong ya kan, masuk Islam, dinikahin, wah luar biasa itu. Siapa yang siap ini? Kalau Pak Ustadz Richard mau nggak poligami? Saya. Iya. Nah ya kalau ditanya gitu ya mau kali. Kali cuman takut istri. Enggak, cuman istri yang enggak takut sama saya. Nggak minta pendapat saya juga ini ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau Bayu gimana? Bayu Buat silaturahmi ya buat Ya. para ustadz ustazah. Kalau Salam Bayu kenal, saya dari Bekasi. Oh iya Mbak. Oke. Iya, saya sedikit ngasih motivasi yang tadi tuh buat istri biar soleha ya. Silakan. Iya, iya. Iya. Bagus nih, bagus. Iya. Saya berumah tangga udah alhamdulillah 25 tahun sama suami nih. Suami saya asli Ujung Harapan Kiai Haji Nur Ali. Alhamdulillah suami saya ustadz. Alhamdulillah ustadz kampung. Cuman Mantap. ini
Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Cuman kan namanya Ustadz itu kan manusia juga kan ya gitu. Tidak luput dari ingin melihat yang cantik di luar gitu. Saya ini sebenarnya tukang rias ya, make up gitu. Jadi saya sedikit kasih resep sedikit aja buat para wanita gitu. Ya nggak jauh dari sholat ya berdoa gitu kepada untuk suami kita gitu. Supaya suami kita tuh menjadi suami yang soleh gitu. Yang nurut sama istri, bukan nurut masalah istri nurut yang nggak baik gitu, yang baik-baik gitu. Nah, untuk tips biar suami tambah sayang kepada kita dan juga suami tambah sayang kepada istri, ya bahasa gitu, bahasanya dalam sehari-hari itu yang romantis gitu, biarpun makin kesana makin tua gitu, usia makin perkawinan makin bertambah, bahasanya jangan dirubah. Lagi pacaran sayang-sayangan lah, berumah tangga juga tambah sayang-sayangan gitu. Nah, kedua yaitu pernah saya juga nyuruh anak saya semua cewek tiga-tiganya ya, mungkin Ustadz kan suami saya Ustadz pengen banget tuh ngajak anak cowok gitu ya sholat Jumat, pengen banget kelihatannya gitu, dia suka selalu nggodain murid-muridnya gitu. Nah, saya bilang kamu mau punya anak cowok gitu, kalau mau ya silakan aja, saya tidak bisa karena usia udah makin 45 tahun kan gitu. Dia bilang apaan sih kamu, katanya Mi gitu, dia kan manggil saya Umi gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang standar kamu adil gitu. Adil dalam apa, segi apa, kasih sayang. Kalau nominal bisa dibagi dua, bisa rata. Tapi kalau untuk kasih sayang dan membagi rata nominalnya adil gitu, ya nggak apa-apa, silakan aja gitu. Terus kadang-kadang kalau naik motor berdua gitu, saya tawarin tuh ada tuh cantik banget sayang gitu, kamu mau enggak ah, kamu lebih cantik gitu. Memang benar tuh kata Bunda Natalia, semakin kita tawarin, semakin kita izinin, semakin sayang, beneran dah. Cuman kalau semakin dicemburuin, semakin kita curigain, kayaknya semakin penyakit hati untuk istri gitu. Ya betul sekali, sebagai suami Iya, betul. Setuju. penyakit sebagai istri. Nah, untuk tips yang ketiga, kalau sebelum suami kita menggoda perempuan yang lain gitu, ya suami pun jangan melarang istri berdandan gitu, berhias, ya berhias boleh kan, ada tuh lagunya ya kan. Berhias boleh, tapi jangan terlalu over gitu. Ya untuk bedak-bedak lipstik sifat alis lah, nggak apa-apa untuk mempercantik untuk suami gitu. Kalau saya niatnya dandan karena saya tukang rias ya gitu. Jangan sampai suami saya melihat yang menor-menor di luar gitu, glowing gitu ya. Saya harus jaga diri saya gitu, apa sih namanya, mempercantik diri saya gitu untuk suami, untuk niatnya untuk suami. Karena apa? Itu istrinya siapa? Itu istrinya Ustadz Anu gitu, itu gitu. Jadi oh iya gitu. Jadi kalau misalnya istrinya kucel, nggak dandan, kayaknya gimana gitu. Tidak mengangkat derajat suami juga gitu. Jadi para istri, biar kita dipandangnya enak, biar kita dipandangnya asik di depan suami, ya kita belajar mengurus diri gitu. Apalagi daerah intim gitu ya gitu. Jangan sampai suami kita mencari yang lain. Ya kita menjaga jangan sampai diri kita bau-bau gitu, semua badan kita gitu. Ya apa ya, pinter-pinter lah untuk mempercantik diri untuk suami kita, apalagi kalau mau tidur gitu. Ya wangi-wangiin lah gitu, wangi pakai body lah apalah gitu, biar suami tambah lengket gitu maksudnya. Oke. Nah seperti itu. Ya intinya Oke, mungkin itu aja dulu Lengket daripada- pakai lem aja Bunda, kalau mau lengket pakai lem. intinya Pakai jangan lem. sampai enggak pernah nih. Maaf Ustadz, saya Ini ada kesaksian semua ini artinya bener nggak nih? Karena istri saya ini baru saya pakai celana panjang dia ngamuk. Gimana Bang Maksudnya gimana itu, Santos? Ustadz?
Maksudnya gini. Iya bener enggak nih? Karena Maksudnya ada maksudnya berapa gini istri nih. kawan-kawan saya. Iya, maksudnya begini nih Baru saya mau Ustaz. jemput, ngamuk mereka. Maaf nih Ustadz ya, maaf nih sedikit saya tambahin gitu ya. Sebelum suami kita ngelihat yang cakep-cakep di luar gitu ya, ntar kalau udah suami kita poligami, baru kita dandan, baru kita ngalis, baru kita lipstikan kan gitu, ya enggak? Gitu para istri tuh kasih tahu aja seperti itu. Kalau emangnya jangan melarang istri dandan, kenapa? Para laki-laki bilang aja pelit buat beli make up buat istri ya enggak? Ada kayak Oke, jadi sebelum ke sama Ibu Aisyah, ya, ini kita minta pengakuan Wahyu, Bayu, silakan Bayu. Bayu. Oh iya, terima kasih. Saya juga punya istri ya. Saya juga punya istri. Saya punya baru anak satu. Cuma kalau terkait mengenai poligami ini, kalau saya pribadi Bang ya, Ya, gini, kesaksi yang laki-laki sama nanti ini ya, saya, Ban Bayu, Pak Santos, yang jujur ya, Ban Abuya, Ustadz Rica, yang jujur, saya akan juga bersaksi. kalau saya pribadi Bang ya, ambil diri kepada diri saya sangat terutama jika saya ingin melihat seorang perempuan itu kembali, saya mengingat anak saya dulu. Yang pertama, saya ingat dulu anak saya. Bener nih. Iya, benar Bang. Yang benar diinterogasi kalau ada ini yang benar nih. Serius. Serius. Saya ingat Oke, dulu anak lanjut. saya. Iya. Saya ingat dulu anak saya bagaimana masa depannya nanti ini jika saya melakukan hal seperti ini. Apalagi harus berbagi, harus beristri kembali. Terus yang kedua, ini yang lebih utama ini juga ini. Bersikap adil ini, sanggup nggak saya bersikap adil? Itu karena ganjarannya sudah jelas di Al-Quran. Kalau laki-laki nggak adil itu neraka loh. betul. Iya. Sikap adil ini kita laki-laki enak aja mau kawin aja, mau nikah aja kan gitu. Tapi bisa adil nggak? Oh, jadi poinnya ini Kak, ini ceritanya kan poligami solusi aja kan kayak gitu. Ya solusi. Kan juga Itu wajib. kan Bang, misalkan begini, kalau seandainya istri sudah tidak bisa melayani atau dia sakit, ya solusinya kita harus poligami. Seandainya istri kita istri yang perempuan tidak bisa memberikan anak, ya solusinya poligami kan gitu. Tetapi selama istri masih sanggup melayani, masih sehat walafiat dan memberikan anak dan mendidik anak dengan baik, dia soleha, memberikan selalu support. Kalau suami pulang ke rumah tidak selalu uring-uringan, ada uang tidak ada uang juga sama aja pembawaannya. Kan banyak istri sekarang kalau nggak ada uang uring-uringan aja terus bawaannya, marah-marah terus lah. Ini harus juga diperbaiki. Jadi sebenarnya inti poin daripada poligami itu adalah solusi kan. Contoh misalnya ada tuh kita ini gini ya. Manusia itu kita nggak tahu karakter laki-laki. Ada memang dia memang kayak karakter kuda gitu kan. Ya kan dalam artian begini ya. Ini kalau di curhat kita kayaknya ini. bisa, Curhat kita nggak bisa. Tunggu. Kita dengar aja, kita dengar kali. Ya kan ada laki-laki yang sahwatnya itu bahaya. Ini kan kita nggak bisa pungkiri. Nah solusi daripada misalnya udah istri tidak mampu sanggup, wah gimana ini kalau suami minta sehari 10 kali, nggak mati lah aku. Nah solusi daripada itu, saya istri harus pikir jangan nanti aku mati ya, mendingan aku ya. Makanya ilmu poligami untuk istri ini memang harus mempelajari daripada Al-Quran itu sendiri dan hadis tentang perkawinan atau poligami. Begitu, itu solusi saja. Karena kan kita juga nggak tahu ini ada yang laki-laki, wih ini sahwatnya ini menakutkan gitu kan. Bisa-bisa satu hari 7 kali, 8 kali, wah mana ada gitu. Curhat nih ya. Enggak sih maksudnya gitu loh. Jadi poinnya daripada poligami itu adalah cuman solusi kan begitu. Bagaimana Ustadz? Jadi begini, lanjut, akhi Santo ya. Seperti yang kita ketahui umat muslim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bahwa hukum Allah itu adil, hukum Allah itu adil, saudara. Sehingga Allah di sana memperbolehkan, boleh ya. Tetapi boleh di sana juga muslim pasti paham. Wa in khiftum alla ta'dilu. Jadi syaratnya harus adil baru boleh. Kalau tidak bisa adil, berarti nah itu kita bisa menyimpulkan. Dan begini ikhwan fillah, justru
ketika laki-laki boleh menikah lebih daripada satu, itu bentuk keadilan Allah. Karena apa? Karena yang namanya adil itu memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, bukan memberikan sesuatu sama rata, bukan. Karena tidak bisa dipungkiri, Allah menciptakan laki-laki itu, kenikmatan tertinggi bagi seorang laki-laki adalah perempuan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ali Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Jadikan terasa indah di alam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan. Yang pertama kali disebut oleh Allah di dalam Al-Quran yaitu perempuan. Maka tidak bisa dipungkiri, kenikmatan tertinggi bagi seorang laki-laki adalah perempuan. Maka Allah memberikan hukum, laki-laki boleh punya istri lebih daripada satu, karena kenikmatan tertinggi bagi laki-laki adalah perempuan. Tapi ingat dengan catatan, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, ketika laki-laki tersebut mampu berlaku adil. Nah, adil di sana Imam Syafi'i mengatakan adil dalam masalah nafkah dan adil dalam masalah mabit, menginap, kilir gitu kan. Jadi dua itu. Jadi dalam masalah cinta tidak perlu adil, karena cinta ini tidak bisa kita tetap manusiawi, kita akan lebih mencintai yang muda lah gitu kan. Tidak bisa dipungkiri. Jadi masalah cinta tidak perlu adil. Cuman jangan diungkapkan, nanti timbul sakit hati. Misalkan diungkapkan ke istri tua, saya lebih mencintai istri muda, jangan. Nanti haram hukumnya, ida itu di sana, menyakiti perasaan seorang perempuan, apalagi istri kita. Nah, maka untuk seorang perempuan kenikmatan tertingginya bukan laki-laki, tetapi perhiasan. Nah, maka di sini Allah memberikan hukum di dalam Islam, perempuan boleh memakai perhiasan emas, perak, tapi laki-laki tidak boleh, haram hukumnya memakai perhiasan dari emas. Nah, termasuk pakaian sutra, full sutra, perempuan boleh, tetapi laki-laki haram. Laki-laki boleh memakai pakaian sutra ketika kain selain sutra, katunnya lebih banyak daripada sutranya. Jadi maksimal 50% sutra, 50% katun, itu masih boleh. Tetapi kalau sutranya lebih dari 50% dan katunnya kurang dari 50%, itu sudah haram laki-laki. Maka disinilah bentuk keadilan hukum Allah, itu memberikan sesuatu dengan kebutuhannya. Karena kenikmatan tertinggi bagi laki-laki perempuan, maka diperbolehkan poligami. Dan kenikmatan bagi perempuan adalah perhiasan, maka diperbolehkan perempuan memakai perhiasan. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut para guru. Aduh, kok jadi kesini pembahasan kok. Ini Bang Dalbak kacau ini. Sadaqta Ustaz, sadaqta. Dunia mata wa khairul mata mar'atus salihah. Oten kemana Bang Dalbo? Punah emang. Aduh. Apa? Oten takut bahas poligami. Nah, Bang Dalbo, alhamdulillah ketemu lagi. Assalamualaikum. Boleh kenalan kita ini Abu Ya Strong ini tinggalnya di daerah mana gitu? Bandung, Bogor atau gimana? Itu aja, sebut itu aja. Tasikmalaya, Jawa Barat. Tasikmalaya, Bang Dalbo. Saya di Sulawesi Selatan, sama dengan Gerundah, Pansuman. Oh, sama ya. Bang Bayu? Kalau saya Bang lagi di perantauan di kampungnya orang di Sulawesi Selatan juga ini. Masya Allah. Aslinya orang mana? Orang Batak aku Bang. Orang Batak. Isi marga kita. Marga Setijak lah. Oh, Sitinja. Kak Natali? Apaan? Hah? Orang Batak? Enggak, apaan? Aku kenapa? Baru monitor. Tinggal di mana? Bogor, Tinggal Bandung? di Malang. Oh, Malang. Orang Batak? Enggak.
Oh enggak, orang Jawa. Pera, Mbak Pera siapa nih? Iya Ustaz. Kalau Mbak Pera orang Madura. Madura. Oh, Tinggal di Jakarta. Jakarta. Bang Santo tinggal di mana? Aku kayak burung bang. Makassar kayak burung aku bang. Aku kayak burung aku terbang sana terbang sini gitu. Gitu. Abang apa nih? Muhammad apa nih? Muhammad Lu. Saya Chinese. Di- Chinese. Oh, masya Allah. Lu itu marga. Saya temennya Mbak Natalia. Mualaf juga. Mualaf. Kemarin di Malang saya sama di dakwah sekalian konten. Nah diajak ke TikTok sama Mbak Natalia. Masya Allah. Dari Masih di Malang ya kok ya? Masih di Malang kok? Sudah di Jakarta. Oh, dari Jakarta. Ah, di Ini Jakarta. Tahun berapa? Kenapa? Tahun berapa mualafnya? Tahun 91. Saya poligamer. Istri saya juga. Tahun berapa mualafnya? Tahun 91? Tahun 91. itu Masya Allah. Ustadz ini kok lapar lah. Kolu ini loh, dia poligami loh, istrinya 3 ya, Koko ya. Nggak percaya aku, masa iya. Semuanya Iya loh. tidak uang. Tapi kan udah tua 91. Udah berapa umurnya sekarang? 45. 45 umurnya sekarang. Yang boleh ngomong yang poligami, yang tidak poligami mute. Ah, gimana itu Bang? Kok bisa poligami? Gimana caranya itu kira-kira? Kasih tips dulu. Jadi gini bang, tipsnya itu kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka kita akan diberikan yang haram itu di sisi kita dengan cara halal. Oh gitu ya. Ya, jadi saya itu meninggalkan menyentuh wanita yang bukan hak saya. Sampai sekarang pun saya itu nggak menyentuh kecuali tidak sengaja. Oh. Kayak gitu. Jadi benar-benar tidak menyentuh kecuali istri-istri dan yang mahram. Kalau anak dicium wajar lah kan gitu. Dan anak saya semuanya di pondok. Alhamdulillah si Mbak itu hafizah bil ghaib. Masya Allah, bil ghaib ya. Ya, terus kalau si Cici itu mungkin 7 juz, si Koko Asmil itu baru 2 juz. Semalam kita live mereka hafalan. Saya Masya baru Allah. Ubi untuk saudara-saudara semua nih, saya baru, follower juga masih sedikit, terus belum bisa ini ya, buka komal belum. Ini juga kalau nggak diajak sama Mbak Natalia mungkin saya nggak masuk. Kalau Izin dulu Ustaz, saya promosikan di bawah ya. Teman-teman yang ada di bawah silakan di follow saudara kita Ustadz Muhammad. Silakan di follow. Ayo. Punya Ustaz saya Richard Bang juga. Dalbo ini akun baru, akun saya semalam ini ke banned seminggu. Bang Dalbo akun saya ke gara-gara Palopo, silakan gara-gara Palopo. teman-teman. Abu Yastrom itu di report Ustaz Richard di juga follow. 16 dong. Nggak bisa video Ustaz Richard kalau live. Saya open cam aja ya biar kenal saya. Kalau di YouTube udah banyak yang kenal saya. Masya Allah, coba pengen open cam. Oke, open cam. Di YouTube udah seliweran ini, Kolu ini udah seliweran di YouTube ini. Masya Allah, Chinese 100%. Ini saya pakai kaos kerja habis nangkep Satrio lepas tadi. Kuda saya lepas Satrio. Masya Allah. Nangkap apa Pak? Kuda. Kuda. Beliau ini kuda juga. Nangkap kuda. Iya, kudanya lepas. Kuda tunggang kalau lepas. Bayangkan kuda aja ditangkap, apalagi cewek-cewek. Masya Allah. Tapi ini abangku, begini intinya jangan kalau ada orang diambil. Nah, betul. Lah, kok bisa? Apa nggak ada perlawanan dari istri pertama? Bukan tidak ada perlawanan, cemburu kali ya. Jadi gini, antara nih harus dibedakan nih. Dari kemarin bahas poligami di roomnya Bang Dalbo juga kok nggak salah ya. Terus roomnya Uni, terus roomnya Bunda Mai Saro. Jadi sebenarnya wanita itu tidak selalu menolak ya, jangan salah. Ada saatnya wanita itu sebenarnya nerima tapi cemburunya lebih tinggi. Nah ini untuk menekan cemburunya ini biasanya perlu ekstra kayak gitu. Ya minta cerai misalnya atau gara-gara apa mau pergi dari rumah misalnya, nggak ada gitu.
Wajar lah, wanita itu marah-marah wajar karena cemburu kan. Jadi sebenarnya tidak diperbolehkan ya poligami itu. Geli gua bahas poligami, aduh geli ya itu. Sebentar dulu. Sebentar dulu, kan kadung masuk. Nah, ini di sini kan tadi kesaksian monogami ya rata-rata. Jadi wanita itu sebenarnya krisis kepercayaan kepada suaminya. Makanya dia tidak mengizinkan suaminya itu poligami. Kayak gitu. Kalau masalah dalil tuh wanita jangan ditanya, wanita muslimah lebih hafal daripada suaminya kali. Saya tidak berbicara dalil ketika mau poligami, tetapi saya buktikan ismi gitu. Ini saya suamimu, ayah dari abi dari anak-anakmu, anak-anak kita, dan saya tanggung jawab penuh. Bahkan saya itu nggak makan kalau misalnya anak-anak dan istri saya itu belum makan. Kayak gitu. Jadi benar-benar. Masya Allah. Nah, Dipanggil Abi di rumah. Dipanggil Abi bapak di rumahnya. dipanggil abi. Padahal kalau kelihatannya kayak enggak Islami gitu ya kan, tapi luar biasa ya anak-anaknya jadi hafiz Quran, manggilnya Abi, luar biasa. Saya karena Chinese kali ya, dan memang saya sengaja berpenampilan sederhana. Saya tidak terlalu rapi. Kenapa? Karena memang saya ini dakwahnya di kalangan Chinese. Saya punya Masya yayasan. Allah. Yayasan saya itu Yayasan Tionghoa Muslim Inspiration. Kita Tionghoa sudah Muslim punya Inspiration. sekarang, Menyala. Masya Allah. dan punya cabang di Semarang. Jadi Kita buka. itu kok jadi begini kok. Itu ya Ustadz. Jadi gini, jadi istri-istrinya kok itu akur-akur gitu. Alhamdulillah satu halaman. Kalau main kuda bareng, yang ngajarin istri ketiga. Istri ketiga Masya itu Allah. santri Temboro. Dia ngajarin saya Temboro? mana berkuda, dan semua diajarin sama dia. Dari Tapi memang Temboro betul itu ya, tiga. Temboro. Tadi yang kata pertama itu tentang cemburuannya itu, itu memang ya kok ya, krisis kepercayaan gitu ya kok, atau gimana? Iya. Iya betul itu. Jadi Kalau gini saya ya. lihat gitu. Nih, walau yang teman-teman Kristen juga sama nih, kali ada yang ngebet juga nih. Saya kasih tahu, wanita itu kalau sudah percaya sama kita, leher dikasih. Mak Jang, luar Serius. biasa. Leher dikasih. Kalau kita dengar cerita Ismail, Nabi Ismail, itu lehernya dikasih karet. Ketika dipengaruhi oleh setan, dia bilang dia juga mau. Kalau itu perintah dari Allah. Jadi kalau sudah percaya luar biasa. Ketika Hajar ditinggal oleh Ibrahim, Hajar bertanya, Ibrahim tidak menengok. Akhirnya ketika Hajar bilang, apakah ini perintah Allah? Dia bilang nama Ibrahim, iya. Baru Hajar bilang, Allah tidak akan meninggalkan aku, menelantarkan aku. Nah, ini kalau sudah percaya seperti itu. Wanita itu sebenarnya kalau sudah percaya itu lebih hebat dari laki-laki. Ini saya kasih tahu. Jadi maka ambillah kepercayaannya dan yakinkanlah bahwa kita itu mampu. Dan kita masih sayang dia dan bisa untuk memimpin. Alhamdulillah, saya dengan istri-istri dan anak-anak itu, kita semua terjun di dunia dakwah. Bahkan kemarin saya safari dakwah ke Malang. Tablik. Enggak. Saya bukan tablik. Saya basicnya dari ini. Dari NU, kemudian dulu sempat di partai, cuman saya keluar di PKS itu. Saya keluar. Saya sekarang tidak di partai karena dakwah saya kan tidak boleh mengkotak. Karena kita kan fokus di dunia mu'alaf ya. Kayak gitu. Jadi di tempat saya ini banyak dari ormas-ormas lain juga masuk bergabung. Karena kita memang butuh, terutama penanggulangan pemurtatan. Kita langsung di offline, langsung face to face dengan para misionaris yang benar-benar murtatin. Dan kita face to face dengan orang yang sudah mau murtad atau target pemurtatan. Saat ini saya sedang menangani satu kasus yang saya duga ini pemurtatan. Dan itu jelas banget. Luar biasa. Luar biasa ya, Abi ini dipakai oleh Allah ya kan, luar biasa. Kadang kita yang mualaf aja ya masih kayak saya ya fokus di tahfiz Quran. Ada beberapa anak-anak di sini kan. Memang masing-masing lah, ada yang seperti Abi ini ya kan, kesana terbang ya kan untuk berdakwah. Kita ini masih mengajar yang di sekitar sini gitu. Benar, kita pengen seperti Abi ini loh. Luar biasa perjuangan. Tapi memang saya masih amatiran. Jadi alhamdulillah kisah yang istri ketiga itu
Saya ngelamar istri itu dengan istri kedua, kemudian pulang ke Jakarta, terus saya safari dakwah, pulang safari dakwah, sudah saya nikahin dan saya bawa ke Jakarta. Itu tanpa perlawanan dari istri dan langsung dipeluk, dicium, mereka semuanya makan bareng. Temburu itu kan pesantren tabligh itu. Saya pernah di sana waktu itu. Saya Makanya mereka kebetulan biasa. teman pengasuhnya. Hah? Saya Haji Ubaid itu teman saya. Masya Allah, Gus Bet. Luar biasa ya. Saya kalau belajar Masya kuda Allah. ke sana. Iya, ada tempat kudanya mereka tuh. Ya, Luar biasa. kan di sana itu. Kudanya. Saudara-saudara sebangsa, seiman, laki-laki yang menggembor-gemborkan poligami, sesungguhnya mereka takut dengan istrinya sendiri, saudara. Allah. Sebenarnya bukan takut Abu ya. Seperti yang saya bilang, sebenarnya kalau kita tidak berbicara dalil nih, sebenarnya masalah kepercayaan. Nah, ini juga sama dengan keimanan juga masalah kepercayaan gitu kan. Iya, Kalau sudah kok percaya, gini, seluruhnya kok. kita kasih. Kok gini, laki-laki yang poligami itu kebanyakan yang diem-diem kok, yang nggak pernah bahas poligami kok, kebanyakan ini. Betul. Kalau saya pembicara nasional, poligami. Saya pembicara nasional, jadi banyak daurah poligami itu rata-rata saya yang ngisi. Lihat aja ininya, pelajar-pelajarnya lihat saja, nanti juga ada ketemu saya insya Allah. Oh yang murah mau Silaturahmi nanti kapan-kapan ke rumah Bibi saya. gimana? Silaturahmi bawa istri ke rumah boleh. Boleh Ustaz, mangga gitu nggak apa-apa. Kok gini kok, saya alhamdulillah punya temen ya di daerah Tasik, Jawa Barat di sini, sama dia keturunan Cina, dipanggil Koh juga sama saya. Dia punya kafe dan saya udah beberapa kali ketemu dia dan berbicara tentang ketuhanan Yesus. Dia juga sudah gimana ya? Intinya di kekristenan dia sudah tidak percaya lagi lah. Bahkan udah puluhan tahun dia gak pernah baca Bible, ke gereja gak pernah. Cuman ketika bukan diajak ya, saya jelaskan sedikit tentang keislaman, keimanan, dia, Abu ya, saya males, di Islam itu banyak aturan, itu yang dia jawab. Wah, kalau orang males itu di Muslim nggak berlaku, kata saya. Cuman kalau sama Ko ini agak nyambung kayaknya, ini sama-sama keturunan Cina kalau diajak ngobrol itu. Gini Abu ya, kenapa saya itu memilih dakwah kabilah, di mana dakwah kabilah itu dicontohkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Artinya dakwah kesukuan, karena memang gini, orang Chinese itu lebih nerima dakwah dari orang Chinese itu sendiri. Jadi kalau kita lihat orang Chinese 5 tahun, 10 tahun, terus dia nggak bisa baca Quran, saya tanya kenapa nggak mau ngaji. Kata dia, masa aku belajar Iqra bareng anak kecil, katanya. Ya sudah, kesini aja, saya bilang. Benar begitu kok, begitu. Nah, terus udah gitu juga, gini, orang Chinese itu kan rasis ya. Jadi nganggap orang Islam pribumi itu kan suku Afan. Akhirnya sekarang dia tidak peduli dengan agama, jadi lebih ke bisnis gitu yang dia pikirkan. Belum ketemu apa namanya ya, soulmate lah yang bisa diajak ngomong. Kalau saya ini alhamdulillah, mau Kristen, mau Buddha, mau orang Konghucu, mau apalagi Muslim ya, betah di rumah. Kadang saya tinggal tidur aja masih ditungguin saya. Kok nantilah kalau ada umur dan kalau ini coba DM nanti saya sambungkan dengan dia ya, kita ngobrol santai di WA atau di apalah itu, intinya di hal-hal seperti itulah. Karena dia tidak main TikTok, dia nggak mau kalau diajak ke diskusi kayak gini, dia nggak mau. Gini juga Nat nih, kita kan sering diskusi tentang Yesus ya, tentang Kristen. Kayaknya orang Kristen akan lebih apa ya, open mind kayaknya juga kalau dia bisa face to face tuh diskusi dengan mantan Kristen juga. Sebab kenapa? Kami nih orang Kristen, termasuk saya, walaupun tidak terlalu pandai ilmu kristologi, tapi kami ngalami apa yang membuat kami itu masuk Islam. Nah itu biasanya fondasinya itu adalah fondasi ketuhanan. Benar, lebih menyentuh kalau mantan itu lebih menyentuh memang, karena paham, karena dulu pernah. Jadi setelah katanya gini, lo mau ngomongnya apa? Gue juga ngerasa dulu kan gitu. Jadi lo ngerasa apa yang lo rasa dulu, gue alamin apa yang lo alamin gitu. Jadi saya bukan cuman pembicara, tetapi saya adalah pelaku. Saya pelaku. Saya dulu kan Konghucu dulu, baru Protestan, baru ke
Islam. Makanya soal-soal ketuhanan, soal Bunda Maria itu ya di luar kepala gitu. Karena memang debatnya di sana. Makanya kata Mbak Natalia, kok yuk terjun Joko katanya. Saya bilang saya nggak terlalu hafal Injil nih, saya lebih banyak hafal dalil Quran. Gak apa-apa nanti bareng katanya. Saya juga belajar dari guru kita, Bunda apa? Bang Zuma kata dia. Ya alhamdulillah langsung online, saya langsung bisa open cam waktu itu. Nah, kawan-kawan ini Susah ada ya, yang menghafal Bible susah ya kok ya? Susah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dikasih naik. Ini Koko ini selalu nonton di TikToknya kisah-kisahnya apa di YouTube. Alhamdulillah hari ini dapat lihat langsung. Lanjut saudaraku. kawan-kawan ini ada yang Assalamualaikum Ustaz Richard, ceritain dong waktu Ustadz masih di kekristenan. Ini boleh nggak dijawab sedikit? Boleh Tat, boleh, mangga Tat. Tapi sebelum saya jawab sedikit, saya mau Abi Muhammad Lu juga ceritakan sedikit dari mana Konghucu ke Kristen ke Islam. Apa yang membuat apa ya, faktor utamanya apa gitu loh, kok bisa meninggalkan ajaran agama dulu? Oke. Saya agak batuk karena kecapean dan saat safari dakwah juga kita pulang ke rumah lagi direhab, jadi banyak debu, terus tamu ternyata nggak henti gitu, jadi pulang. Tapi Koko kayaknya nggak ngerokok ya kok ya? Enggak ngerokok. Wah, Saya pantesan bibirnya seksi kok. Wah, saya paham banget. Mantap kok. ini agak hitam karena saya kondisinya agak drop, tapi sudah bangkit insya Allah. Cepat saya dropnya itu, cepat bangkitnya. Jadi gini, saya itu dulu Konghucu. Masih kecil, masih dari usia balita sudah mulai bisa bicara, banyak tanya. Kenapa sih gitu? Kok papa ketika masak itu ngasih nasi di tungku? Kata papa buat dewa tungku. Oh gitu. Terus kalau mama tuh biasanya sembahyang itu di altar. Mama sembahyang di altar, saya tanya siapa mah? Tuti Pakung. Tuti Pakung itu dewa tanah. Tapi mama juga muter. Tung si ngampe gitu. Matung si ngampe apa mah? Jadi kita ini nyembah Tuhan di 4 penjuru angin. Saya bilang, dewa, sorry. Dewa. Terus saya tanya mama, dewanya kan depan kita mah. Ngapain kita muter? Karena dewa banyak katanya. Terus kata papa juga, kalau kita nih pindah rumah, dewa naga lagi ke arah timur, kita nggak boleh di timur, nanti dimakan. Saya bilang kok dewanya galak banget sih, kita dimakan gitu. Kalau dibuntut, kita dilempar katanya. Wah repot, harusnya di mana? Di tengah. Jadi kita tuh harus tengah. Jadi makanya papa itu bisa feng shui ya. Saya juga bisa sedikit-sedikit. Karena lama ikut papa. Nah kemudian ketika saya sekolah itu, saya kan harus milih agama. Karena Konghucu itu tidak diakuin. Jadi dia cuman aliran kepercayaan, bukan 5 agama. Jadi kita milih Buddha lah. Karena deket kan. Jadi kalau ada yang tanya, Buddha dengan Konghucu beda? Oh beda gitu. Walaupun banyak kesamaan gitu. Terus karena tempat ibadah Buddha nggak ada, koko saya kan SMP duluan tuh. Koko saya Protestan duluan tuh. Sebenarnya cici saya sih Katolik dulu. Cici saya tuh Katolik. Terus koko saya Protestan akhirnya. Nah, ketika kelas 6 SD itu saya diajak ke Protestan. Biasalah banyak tanya, banyak apa. Sekolah minggu, terus malam minggu juga datang, ada kebaktian. Pokok remaja, anak-anak saya nggak lewatin. Kalau dewasa saya nggak masuk. Kayak gitu. Apalagi di gereja gitu ya, kata ceritanya Mbak Natali, seksi-seksi, ya benar-benar seksi-seksi beneran. Jadi di gereja tempat saya kebaktian itu, ada anaknya dari donatur utama itu ya Chinese ya, wajahnya cantik, bulat, terus ya kulitnya bagus, wangi, jadi kita senang aja gitu. Senang, jadi cari tempat duduk deket-deket dia saja gitu. Kita kan sudah mulai puber ya, senang aja gitu ngobrol apa segala macam tuh. Jadi tambah semangat lah gitu ke gereja juga, karena emang cantik-cantik ya, kalau ke gereja itu secantik mungkin, semenarik mungkin gitu. Nah saya tuh contohnya jadi setelah kita ke gereja bareng koko saya, ternyata koko saya perbandingan agama. Dia masuk Islam dulu, tapi bertiga. Saya ingat satu nama temannya itu Robi. Kok Robi?
Jadi mereka sudah prepare kalau diusir itu mereka akan kerja. Nah kalau kerja nanti yang sekolah, yang kerja kan nanti biayain. Jadi saling topang. Nah makanya ketika proklamir jadi muslim, tambah lagi yang mau nampung mereka. Akhirnya orang tua kita tuh, orang tua dari 3 orang ini, termasuk orang tua saya, papa mama, cuman bisa marah-marah. Tapi nggak diusir. Kenapa? Kenapa nggak diusir? Kalau diusir, mereka nggak bisa dipengaruhi lagi. Jadi prinsipnya biarkan mereka muslim, tapi kelakuannya di luar muslim. Kayak waktu sholat dikomentarin, puasa dikomentarin, wudhu dikomentari kayak gitu. Nah setelah saya di gereja itu 2 tahunan, saya satu hari pulang dari gereja malam minggu diajak debat sama koko saya. Koko saya lagi sholat maghrib tuh. Koko saya kan sudah muslim duluan. Saya pulang dari gereja dia lagi sholat, diajak debat lah saya. Itu taruhan. Jadi kalau saya kalah, saya masuk Islam. Kalau koko saya kalah, besok mau ke gereja. Saya bilang kebetulan. Saya sudah mulai remaja dan sudah bisa berpikir, maka kita debat. Perdebatan itu tentang Tuhan. Biasa. Apakah Yesus itu Tuhan gitu? Ya saya jawab iya Tuhan. Terus kata koko saya, apakah Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi? Iya, saya bilang. Oke. Sekarang kalau saya kasih kamu botol berisi air, kamu pegang, kamu nggak boleh tidur. Kalau kamu tidur 1 menit, kira-kira yang terjadi apa? Ya saya bilang botol itu akan jatuh. Itu 1 menit? Iya. Berapa detik juga jatuh, saya bilang. Kita kan kalau debat pakai akal kan? Jadi nggak debat kusir gitu, nggak nyerocos aja walaupun salah gitu. Jadi benar-benar pakai akal. Saya bilang kalau saya dikasih botol kemudian saya tidur walaupun 1 menit, botol itu akan jatuh dan itu cukup untuk memecahkannya. Kata koko saya, kalau Tuhan tidur gimana alam bumi? Kamu tahu Milky Way? Galaksi Bima Sakti? Semuanya beredar menurut garis edar. Kalau Tuhannya tidur, lupa garis edarnya, apa yang terjadi? Bumi gerakannya 84 km per jam perputarannya. Apa kira-kira yang terjadi? Saya bilang kiamat. Ya, betul dia bilang. Terus koko saya bilang, Yesus mati nggak? Nah, kejebak saya itu. Saya bilang, tapi kan untuk nebus dosa manusia. Kata koko saya, tar dulu, mati enggak? Saya bilangnya mati, kemudian bangkit lagi. Berapa hari? 1 jam? 1 hari? Lebih saya bilang. Kok nggak kiamat kita? Kok bumi nggak berbenturan? Saya bilang, kan diatur sama gravitasi. Kata koko saya gini, yang nyiptain langit bumi itu siapa? Kita berbicara Bima Sakti, belum berbicara lagi tentang black hole dan segala macam. Semua itu yang jaga keseimbangannya siapa? Tuhan kan? Nah kalau Tuhan mati, yang jaga siapa? Kita logika saja, kalau nggak dijaga, bagaikan kamu memegang botol, kemudian kamu tertidur dan tidak menjaga botol itu, dan botol itu jatuh. Akhirnya pecah. Nah ternyata kita nggak kiamat nih, nggak pecah, nggak berbenturan gitu. Yang ada cuman komet saja yang bentur. Dan itu pun habis di atmosfer. Iya ya, saya bilang, iya. Oke. Yesus mati untuk apa? Untuk nebus dosa manusia, saya bilang. Ridho, rela dia, katanya. Saya bilang rela. Oke, rela ya, kita keep di situ. Kalau orang rela nih, kayak kamu mau ngasih uang nih ke saya. Niko, uang 100.000. Kamu nyebut-nyebut nggak? Enggak, saya bilang. Kamu teriak enggak? Oh, jangan diambil, jangan dibelanjain. Enggak, saya bilang. Nah, ketika Yesus disalib teriak apa? Saya bilang, Eli, Eli, lama sabaktani. Berapa kali Eli diulang? Minimal 2 kali, saya bilang, di kisah yang ada. Nah, kalau orang tuh udah ngulang 2 kali, artinya panik nggak? Ya panik, saya bilang. Terus, lama sabaktani, kenapa engkau tinggalkan aku? Itu perkataan ridho, rela, apa perkataan orang yang lagi cemas? Saya bilang, iya ya, nggak ridho ya, nggak rela gitu. Tapi yang diajarkan begitu. Jika tidak sesuai denganmu, maka ajarkanlah dan puji Tuhan gitu. Kata koko saya, nggak bisa, kita logika dulu, kita ini diskusi dan debat. Iya ya, saya bilang. Nah, gini, dalam konsep ini, maka terbatalkan 2, minimal. Pertama, Yesus itu sebagai Tuhan terbatalkan. Kenapa? Karena dia teriak, Eli, Eli, lama sabaktani. Kalau dia Tuhan, dia tidak akan berteriak Tuhan. Kenapa dia nggak tolong diri sendiri? Toh Superman bisa nolong diri sendiri. Jini juga tinggal pling, udah bisa ini, nolong diri sendiri, bisa berubah apa-apa. Apalagi Tuhan Maha Perkasa. Kita kan suka ini kan, Superman, Superboy gitu.
Jadi seperti itu. Iya ya, saya bilang. Iya, seperti itu. Yang kedua, konsep Trinitas ini batal. Kenapa? Karena Yesus ini memanggil Eli yang lain. Artinya tidak ada Eli lain selain dia. Artinya bukan satu. Kenapa nggak dia bilang, wahai diriku, tolonglah aku sendiri. Kalau memang itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga nih ceritanya, kalau sudah Yesus batal, terus sebagai Tuhan, kedua juga Trinitas batal, maka yang ketiga adalah penebusan dosa manusia ini batal. Kenapa? Karena Yesus itu tidak ridho. Kalau ridho, dia nggak akan teriak. Jadi semua batal. Oke, setuju? Setuju, saya bilang. Ya, setuju. Kamu mau masuk Islam? Tar dulu, saya bilang. Tar dulu. Oke, kita lanjut, kata koko saya. Kita lanjut ke Maria. Oke. Maria siapa? Saya jawab, Maria adalah perawan suci yang melahirkan Yesus. Yesus siapa? Kata koko saya. Yesus adalah Tuhan. Gitu ya? Iya. Nah, kalau di dalam Islam, Maria itu Maryam, sama perawan suci. Yesus itu Isa. Tapi Yesus itu adalah Nabi. Saya bilang, apa bedanya? Sama saja. Kata koko saya, oh beda dong, beda. Gini loh, setiap agama langit, kita sudah kenal agama langit atau agama samawi, itu pasti menyuruh seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Artinya Tuhan menyuruh seorang anak berbakti kepada ibu atau bapaknya, atau dua-duanya. Oke, setuju? Setuju, saya bilang. Terus kata koko saya, di dalam Ten Commanders, itu ada satu perintah berbakti kepada orang tua. Setuju? Setuju, saya bilang. Oke, di sinilah letaknya. Ketika Yesus itu menjadi Tuhan, maka Tuhan harus berbakti kepada ciptaannya. Nah, ini masalah. Nah, ketika Yesus Tuhan, maka Maria harus menyembah Yesus sebagai Tuhannya. Nah, saya bilang, apa bedanya dengan Islam? Kan sama saja, saya bilang. Isa kan itu Nabi. Kata koko saya, gini, setinggi-tingginya